Salam, selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kebersamaan kita di akhir pekan ini ya. Terima kasih semuanya berjalan dengan baik. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Baiklah saudara-saudaraku, terima kasih untuk doa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Dan mari saudara kita lanjutkan lagi. Kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Dan kita akan baca sama-sama ayat 17 dan 18. Dan ini adalah akhir daripada pembahasan kita untuk kitab Galatia. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin, puji Tuhan. Akhirnya tiba juga di penghujung di mana kita membahas kitab Galatia ini sebanyak ya lebih dari 440 episode. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan ini bagian yang sangat luar biasa dalam perjalanan ya hidup kita bersama-sama dengan firman Tuhan dan juga kebersamaan kita dalam persekutuan setiap pagi. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya atas kesetiaannya. Ya, luar biasa ya. Semua Tuhan lancarkan selangkah demi selangkah dan akhirnya sampai juga di penghujung ya. Kitab Galatia kita bersama-sama telah dipenuhi dengan banyak berkat Tuhan yang telah kita terima, kita dengarkan. Itulah yang memampukan kita selama ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akan terus seperti itu menuntun jalan hidup kita, menyinari pikiran dan hati kita supaya kita tahu arah daripada kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca sekali lagi ya. Ayat yang terakhir Galatia pasal 6 ya, dan mulai hari Senin kita akan memasuki pengalaman baru lagi dengan mempelajari kitab Efesus dan lebih kaya lagi Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari kitab Efesus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudaraku semuanya ya bisa hadir bersama-sama dalam ibadah setiap pagi kita ya. Puji Tuhan. Mari kita membaca Bapak Ibu Saudara ya, sebelum kita meninggalkan pembahasan kita dari kitab Galatia beralih ke kitab Efesus. Kita akan masih membaca ayatnya yang terakhir, ayat 17 dan 18. Kita baca 3, 2, 1. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi kita merayakan kebersamaan kita ya ratusan kali Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama ya dalam ibadah saat teduh kita, khususnya mendengarkan banyak hal yang disingkapkan melalui firman Tuhan di kitab Galatia. Bapak Ibu Saudara memberikan kepada kita gambaran yang lebih dalam tentang kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masih bersama-sama ya
melihat lebih jauh lagi dari pembacaan firman Tuhan di ayat 17 dan 18 ini tentang tanda-tanda milik Yesus yang ada pada diri Rasul Paulus dan juga yang ada pada kita, bahwa Allah mengenal siapa-siapa yang menjadi miliknya, siapa-siapa yang menjadi anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, dan Allah ya menaruh tanda yang bukan dibuat oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang memberikan bukti-bukti tentang kepemilikannya atas hidup kita. Amin. Jadi saudara, 1-2 kali kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Rasul Paulus selalu memberikan kesaksiannya kepada orang lain tentang keaslian daripada imannya kepada Yesus Kristus, baik dalam situasi masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara, dia akan tetap menyaksikan kebenaran yang ada padanya. Amin. Karena itulah tanda bahwa kita ini dituntun oleh kebenaran Allah. Ya, bahwa pikiran kita tidak dikendalikan oleh dunia dan kita tidak terombang-ambing dan kita tidak menjadi ragu-ragu, tapi tetap kita bisa ya membagikan pengalaman kita kepada orang lain tentang iman dan kebenaran, keselamatan hidup yang kekal yang telah kita miliki sebagai sumber sukacita kita dan damai sejahtera dalam keluarga kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin ya kita bersama-sama melihat lagi, ingin mengajak kita semua saudara-saudaraku untuk melihat lagi satu bagian pengalaman Rasul Paulus, bahwa dia selalu berani bersaksi kepada siapapun, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak takut. Amin. Dia tidak takut dan dia tidak gentar, tapi dia terus menyampaikan kepada orang lain ya berkat yang Tuhan telah karuniakan kepadanya, ya sebagai sukacita dan damai sejahtera di dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15. Mari saudaraku, kita akan melihat ya Kisah Para Rasul 15 ini, karena inilah sebetulnya saudaraku pertemuan daripada Rasul Paulus ya dengan para rasul yang lain untuk menegaskan bahwa ya pelayanan yang dia terima dari Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat berbeda makna dan juga segala berkat yang khusus Tuhan karuniakan kepadanya untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat bagaimana pertemuan sidang para rasul di Yerusalem harus mendengarkan. Amin. Harus mendengarkan lagi ya firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus, supaya semua orang bisa lengkap pengertiannya, supaya tepat pemahamannya terhadap kebenaran yang Tuhan percayakan saat ini untuk menjadi berkat dan jalan keselamatan bagi banyak orang. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kisah Para Rasul 15 ya. Kita lihat saudara mulai dari ayat 1 kita membacanya. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat
menurut adat istiadat yang diwariskan oleh siapa? Oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini benar atau tidak, Bapak Ibu? Ya, kata-kata orang-orang yang datang dari Judea ya ke Antioquia, ini orang percaya atau bukan? Iya, orang percaya mereka ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang percaya yang menerima pengajaran ya tentang kerajaan sorga di bumi melalui ya pemberitaan Yohanes Pembaptis, ya juga melalui pemberitaan Yesus ketika di bumi, juga melalui pemberitaan daripada rasul-rasul 12, Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan intinya mereka ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sangat memelihara ya adat istiadat mereka, yaitu adat istiadat yang diatur oleh hukum Taurat. Antara lain, mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum sunat. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya di sini kita lihat adalah bahwa orang-orang yang datang dari Judea itu datang dari wilayah orang Israel, pergi ke Antioquia, wilayah daripada bangsa-bangsa lain. Ya, kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah memberikan patokan. Ya, itu yang Paulus katakan di Galatia pasal 6, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan patokan tentang pemberitaan kebenaran yang diterimanya adalah kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Petrus, Yakobus, mereka mempunyai garis patokan pemberitaan kepada orang Israel, orang Yahudi. Otomatis mereka pasti memelihara hukum Taurat. Nah, sementara Paulus katakan kita bangsa-bangsa lain tidak. Paulus tidak menerima perintah dari Tuhan Yesus bahwa bangsa-bangsa lain harus melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara. Lalu melakukan apa? Melakukan kehendak Allah sesuai dengan kasih karunia-Nya yang telah memerdekakan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan dengan kepercayaan kepada firman Tuhan kita diberikan kekuatan untuk menaati kehendak-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, disinilah kita lihat bahwa ya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, membawa ya Injil damai sejahtera. Karena Injil kasih karunia itu adalah Injil damai sejahtera. Amin. Injil damai sejahtera yang membawa kabar baik kepada semua orang bahwa semua dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Semua kesalahanmu tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepadamu. Ya, bahwa segala keburukanmu itu tidak benar kata orang. Bahwa kamu begini begitu, kamu adalah orang yang begini begitu, orang yang tidak layak, orang yang bersalah, orang yang tidak mampu, orang yang macam-macam, itu tidak benar. Amin. Tuhan telah menebusmu dari segala hal yang kamu anggap itu adalah satu keburukan bagi dirimu, itu tidak benar. Tuhan Yesus sudah membayar lunas dirimu. Ya, Tuhan Yesus telah mati berkorban bagimu. Darahnya telah tercurah di Bukit Kalvari menyucikanmu supaya hidupmu berharga di mata Tuhan, dan bukan karena belas kasihan manusia. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Tuhanlah yang berdiri di hadapanmu. Tuhanlah yang menegakkan hidupmu. Ya, Tuhan Yesuslah yang mati berkorban bagimu, dan Dialah yang memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Bukan karena apa yang kamu perbuat, tapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan bagimu. Itulah Bapak Ibu Saudara, kata-kata kasih karunia. Amin. Kata-kata kebenaran kasih karunia firman Tuhan yang menguatkan kita. Lalu kita lihat di sini, saudara-saudaraku, ya, bahwa kebenaran itu
tidak akan begitu saja tanpa godaan atau gangguan daripada orang-orang lain yang cemburu, yang iri hati, atau yang tidak menerima kebaikan Tuhan ini, akan menjadi satu tantangan tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus sudah mengalami itu. Nah, sementara Paulus mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman tanpa hukum Taurat, langsung datang lawannya. Ya, langsung datang berhadapan orang-orang yang tidak rela ada orang yang menerima kebenaran ini. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Mereka mengatakan, kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, itu perkataan itu benar atau tidak? Itu benar. Tapi benar ditujukan kepada siapa? Benar ditujukan kepada orang-orang Israel. Ya, orang Yahudi. Benar sekali itu. Ya, bahwa orang-orang Yahudi harus mempercayai mereka juga harus hidup di bawah hukum Taurat. Masalahnya kita ini bukan orang Yahudi, amin. Kita ini bukan orang-orang Israel. Maka Pauluslah yang mengajar kita, amin. Bukan Petrus yang mengajar kita, Yohanes atau Yakobus. Karena kalau Petrus, Yohanes, Yakobus yang mengajar kita, mereka menginginkan kita untuk melakukan segala tuntutan hukum Taurat. Jelas Bapak Ibu? Ya, itu. Masalahnya guru kita berbeda. Tapi perbedaan ini Tuhan yang buat. Bukan kita yang milih-milih siapa yang menjadi guru kita dan siapa yang menjadi rasul kita. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang memilih. Ya, Rasul Paulus yang menjadi rasul pembawa kabar baik bagi kita. Ya, kita terima dengan senang hati, amin. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya yang sempurna. Ya, dengan senang hatilah kita terimanya, amin. Bapak Ibu Saudara, daripada kita mengikuti adat istiadat orang Yahudi, tidak boleh begini, itu haram, itu halal. Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel, ya, mereka cenderung menghakimi orang lain, merasa lebih suci hidupnya karena perbuatan-perbuatan mereka dan seterusnya. Itu ribet. Bagi bangsa lain itu ribet. Dan Tuhan sudah tahu. Tuhan tidak memaksakan kita harus melewati jalan itu. Amin. Tuhan mau kita melewati jalur kasih karunia. Ya, dan itu yang Tuhan mau. Ya, kita ikut. Ikut saja. Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan adalah bukan karena perbuatan-perbuatan. Bahwa keselamatan bukan karena usaha. Bahwa keselamatan hidup yang kekal bukan karena kita taat melakukan ini dan itu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Daripada kita dipaksakan untuk mengikuti aturan-aturan agama orang Yahudi, bagaimana? Ribet lagi Bapak Ibu Saudara. Harus memberikan ini, harus melakukan itu, tidak boleh makan ini, hanya boleh makan itu, harus begini, berduduk begini, berdiri begini, berbicara begini, tidak boleh begitu, semua hanya larangan semuanya. Ya, kita Bapak Ibu Saudara, pasti kita bisa jadi tambah stres. Karena apa? Ya, karena kita nggak sanggup melakukannya. Ya, karena kita tahu kelemahan kita. Kita tahu kekurangan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang Tuhan mengaruniakan kasih-Nya kepada kita dengan cara yang paling menyenangkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa itu cara yang paling menyenangkan? Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya hidup yang kekal. Dengan cuma-cuma Dia membenarkan kita, menerima kita, dan tidak mempersoalkan keadaan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan dijamin oleh Roh Kudus bahwa hidup kita terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sangat diberkati dan kita bersukacita menikmatinya setiap hari. Sekalipun ada tantangan masalah yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa
Tuhan sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Melewatinya dengan sukacita. Nah, karena itulah maka Paulus membantah, melawan ya kata-kata orang-orang yang tadi dikatakan kalau kamu tidak menuruti adat istiadat yang diwariskan oleh Musa hukum Taurat, kamu tidak dapat diselamatkan. Yaitu ditantang dan ditolak ya oleh Rasul Paulus. Ayat 2 dikatakan, tetapi Paulus dan Barnabas dengan apa? Dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Kenapa? Ya itu salah. Ya, keliru itu. Itu menyesatkan. Jadi kalau sesuatu yang menyesatkan itu disampaikan, ya didiamkan atau harus ditolak. Ditolak dengan keras. Ya, speak up, bicara. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah orang-orang yang pesaksi-pesaksi. Orang yang bersaksi untuk kebenaran itu penting. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Iya, kita bukan diam saja, tapi kita harus mengatakan tidak kepada hal yang salah. Kalau enggak, ya bisa menular kepada kita kesalahan itu. Sementara kesalahan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah disucikan, kita tidak boleh terlibat lagi di dalam kekeliruan seperti itu. Makanya kita lihat Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Itu tidak benar, kata Paulus. Salah itu. Ya, keliru itu, sesat itu. Ya. Meskipun orang-orang itu mungkin berpikir, kok kita bisa dibilang sesat? Ya sesatlah, kamu tidak tahu kebenaran, tapi kamu banyak ngomong. Ya kan? Kamu banyak bicara, kamu banyak mengajarkan kepada orang lain tapi salah. Keliru, menyesatkan orang yang tulus hatinya, yang baik hati, semua bisa disesatkan oleh karena apa? Ya mereka di tempat yang salah sih. Ya. Nah, makanya saudaraku, kita lihat di sini ya, akhirnya ditetapkanlah supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu, ya jemaat Antiokhia, pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk apa? Untuk membicarakan soal itu. Amin. Nah, ini harus dibahas ini gitu kan. Harus disampaikan ini kepada mereka. Siapa mereka? Mereka sudah duluan kenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka belum mengerti rahasia kasih karunia ini. Ya kan? Nah, sehingga apa? Kepada semua orang kita untuk harus bersaksi. Ya, apakah jabatannya, apakah pengalamannya, bagaimanakah hebatnya dia, siapakah dia, dari suku apa, dari bangsa apa, dari bahasanya apa, warna kulitnya bagaimana, itu tidak penting. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah kita harus menyaksikan kebenaran, kasih karunia Allah kepada semua orang, tanpa pilih membeda-bedakan. Ya, nah saudaraku, yang terutama kita lihat di sini adalah bahwa orang yang sudah mengenal Yesus pun belum tentu mereka mengerti tentang rahasia kebenaran kasih karunia ini. Amin. Sekalipun sudah menjadi Kristen, ya sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, memangnya Petrus belum mengenal Yesus, Yakobus belum mengenal Yesus, Yohanes belum mengenal Yesus. Mereka rasul. Tapi mereka pun harus mendengarkan berita yang dibawa oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Harus dengar mereka. Ya, kalau enggak nanti akan keliru mereka memberitakan Injil ke daerah-daerah bangsa lain yang tidak dipatok untuk mereka. Pauluslah yang dipatok untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kepada orang Israel, ya oke-oke saja. Kepada orang-orang di Yerusalem, ya oke-oke saja, silakan saja memberitakan tentang hukum Taurat, tentang sunat dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kepada bangsa-bangsa lain, ya Paulus katakan itu tidak boleh salah mengambil posisi dan mengajarkan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa lain. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 5. Mereka diantarkan
oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, ya, yang telah menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan orang tidak percaya, orang percaya, orang selamat ini, ya, tapi mereka orang Farisi yang masih berpegang pada tradisi-tradisi orang Yahudi. Dikatakan berkata demikian, orang-orang bukan Yahudi harus apa? Harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Masih saja mereka ingin memaksakan sesuatu yang tidak diwajibkan bagi kita bangsa-bangsa lain. Nah, di zaman sekarang ini, ya banyak juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak ditujukan untuk kita tetapi kepada bangsa Israel, tapi dipaksakan. Ya, harus kita menerimanya. Segala macam ritual-ritual, Bapak Ibu Saudara, sakramen-sakramen segala macam, Bapak Ibu Saudara, ya. Cukuplah darah Kristus yang menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya, di dalam Kristus kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni. Cukuplah itu sebagai kebenaran yang menegakkan hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu ditambah-tambahi. Ya, harus begini, harus begitu, dan begini, dan selanjutnya. Ya, ini halal, ini haram, ini itu seperti ini, dan begitu. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu sudah dituntaskan oleh darah Yesus. Amin. Pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, sudah selesai itu semua. Ya, kita bukan hidup dengan patokan-patokan manusia, peraturan manusia seperti itu. Ya, kita digerakkan oleh kesadaran kita karena kita mau menaati firman Tuhan dengan penuh kerelaan. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Karena ini berarti adalah kedewasaan kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita tidak diperlakukan Tuhan seperti anak kecil lagi, tapi kita dianggap sudah menjadi orang dewasa yang sudah tahu apa yang harus dilakukan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, ya kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ini Bapak Ibu Saudara, cerita pengalaman Petrus melayani Kornelius di pasal 10 kisah para rasul ini. Ya, bukannya benaran dia bahwa dia membawa berita ke bangsa-bangsa lain. Dan setelah itu, saudaraku, kembali lagi Petrus, Yohanes, Yakobus melayani orang-orang Israel. Ya, hanya Kornelius yang sempat dilayani oleh Petrus karena Tuhan ingin membuka jalan pikiran Petrus bahwa sekarang ini ya bangsa-bangsa lainlah yang menerima kabar baik dari Paulus yang membawa berita itu kepada bangsa-bangsa lain. Bukan Petrus dan bukan Yohanes, tapi saudaraku, karena Tuhan ingin membuka jalan pikiran Petrus, Yakobus, dan Yohanes supaya mereka tahu bahwa ada rahasia Tuhan yang belum mereka ketahui sebelumnya, tapi mereka harus mendengarkan itu dari siapa? Dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itulah saudaraku, maka kita lihat di ayat 8 dikatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan
perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Inilah jalan damai sejahtera yang dibawa oleh Rasul Paulus dan yang diterima oleh semua rasul setelah mendengarkan penjelasan dari Paulus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa berita keselamatan ini adalah berita damai sejahtera yang mempersatukan orang-orang yang berbeda pendapat. Amin. Mempersatukan orang-orang yang saling bertikai. Orang-orang yang bermusuhan satu dengan yang lain. Apa yang dibutuhkan oleh mereka, Bapak Ibu Saudara? Injil keselamatan, amin. Injil kebenaran Yesus Kristus yang dibutuhkan oleh dunia yang penuh kebencian, yang saling bertikai satu dengan yang lain, yang dipenuhi dengan iri dan dengki, yang ada dendam satu dengan yang lain, pembunuhan, segala macam, Bapak Ibu Saudara, perpecahan dan seterusnya. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Yang dibutuhkan oleh dunia adalah berita tentang keselamatan, kasih karunia Allah, salib Kristus mendamaikan dunia dengan Allah. Amin. Mendamaikan dunia dengan sesama manusia. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah mereka harus menerima penyucian oleh darah Kristus atas segala kesalahan mereka. Supaya apa? Supaya kamu dapat saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian kita lihat, saudaraku, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini kepada orang-orang di Yerusalem, tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah bahwa dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah, itu adalah merupakan kuasa Allah yang menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera yang mendamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, dan menerima kelimpahan daripada berkat dan kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya, karena di situ ada damai sejahtera Tuhan yang penuh. Amin. Damai sejahtera Tuhan yang penuh ada pada salib Kristus. Damai sejahtera Tuhan yang sepenuhnya, yang sesungguhnya, yang menjaga kedamaian, kesatuan hati, dan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang kekal ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Ada di dalam berita salib Kristus. Amin. Maka untuk itulah saudara dan saya selalu bertekun untuk datang pada pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dimampukan untuk menyampaikan hal ini kepada orang lain. Karena itu adalah merupakan panggilan Tuhan bagi kita secara bersama-sama. Kita harus membuka mulut kita. Kita harus menyampaikan kebenaran Tuhan kepada semua orang, supaya banyak orang yang terpanggil untuk menerima damai sejahtera Tuhan ini. Dan ini adalah solusi bagi setiap persoalan semua manusia di dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah akhir daripada damai sejahtera Tuhan yang kita terima. Itulah akhir daripada pokok pembahasan kita tentang kitab Galatia sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera kita untuk selamanya, tentunya Bapak Ibu Saudara, Jadi pada hari ini, saudaraku, kita Tuhan telah membuktikan melalui ketekunan kita semua mengikuti pembelajaran firman Tuhan, dan kita menyelesaikan kitab Galatia. Dan kita akan lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara. Mulai hari Senin, kita akan memasuki lagi kitab yang baru, yaitu kitab Efesus, menjalani suatu proses pembelajaran yang terus-menerus memperbaharui hati dan pikiran kita di dalam pengetahuan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita, menyertai keluarga kita, supaya kita bisa tetap tenang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini,
tapi iman kita tetap kuat dan pendirian kita tetap kuat, dan juga kita bisa berbagi kepada orang lain tentang kesaksian iman yang benar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami bisa mengakhiri satu bagian kitab pembelajaran kami untuk menjadi sumber kebenaran yang tetap di dalam hidup kami, menjadi sumber sukacita, pendorong, motivasi untuk hidup setia kepada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa kasih-Mu, damai sejahtera-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan meskipun kami sudah mengakhiri pembelajaran kami dari kitab Galatia, tapi kuasa Roh Kudus akan terus mengangkat di dalam diri kami setiap kebenaran yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Dan hamba-Mu ini berdoa untuk semua saudara-saudara seiman kami yang telah bersama-sama selama ini kami menjalani proses pembelajaran kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka berlimpah-limpah. Di dalam kebenaran-Mu kami bersuka cita, dikuatkan, dimampukan. Kami bisa mengenali jalan-jalan hidup kami di dalam Kristus. Kami bisa melihat terang Kristus yang menyinari hati dan pikiran kami, jiwa kami, semangat kami yang baru. Kami bersyukur ya Bapa, dan tentunya kami tidak akan berhenti selagi ada napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami semua anggota tubuh Kristus akan bersama-sama belajar terus untuk memahami lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas, dan lebih panjang lagi akan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang terus berlaku atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Iya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua saudara. Ya. Amin. Amin. Amin.